Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Akuntansi Manajemen. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hasil analisis pada usaha Bakso Patarno 1, khususnya mengenai break-even point atau BEP, target laba, investasi, dan sistem pengelolaan persediaan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sendiri di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor kuliner. Salah satu contohnya adalah usaha bakso yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam menjalankan usaha, pemilik tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga perlu memahami bagaimana cara merencanakan laba, menghitung titik impas, dan mengelola investasi, serta mengatur persediaan bahan baku. Karena itu, kami memilih usaha Bakso Partarno 1 sebagai objek analisis untuk mengetahui bagaimana usaha ini dapat mencapai keuntungan dan tetap berjalan secara efisien. Untuk lebih lanjut, kalian bisa tonton videonya sampai akhir ya. Pada bagian pertama, kami membahas mengenai BEP. Bakso Partarno mampu menjual sekitar 300 porsi per hari atau 9.000 porsi per bulan. Harga jual per porsi adalah 15.000, biaya variabel per porsi sebesar 13.000, dan biaya tetap per bulan sebesar 6.400.000. Langkah pertama menghitung margin kontribusi. Rumusnya adalah harga jual dikurangi biaya variabel, jadi 15.000 dikurangi 13.000, hasilnya 2.000 per porsi. Selanjutnya BEP unit dihitung dengan membagi biaya tetap dengan margin kontribusi. Hasilnya 6.400.000 dibagi 2.000 sama dengan 3.200 porsi per bulan. Artinya Bakso Partarno harus menjual minimal 3.200 porsi agar tidak mengalami kerugian. Setelah mengetahui BEP dalam unit, selanjutnya dihitung BEP dalam rupiah. Rumusnya adalah jumlah BEP unit dikalikan harga jual, yaitu 3.200 dikali 15.000 hasilnya 48 juta. Artinya omset minimal yang harus dicapai agar usaha berada di titik impas adalah 48 juta per bulan. Setelah usaha ini memiliki target laba sebesar 6 juta per bulan, untuk menghitung target penjualan, rumusnya adalah biaya tetap ditambah target laba lalu dibagi margin kontribusi. Jadi hasilnya adalah 6.400.000 ditambah 6 juta sama dengan 12.400.000. Kemudian dibagi 2.000, hasilnya 6.200 porsi per bulan. Jika dikalikan harga jual, maka omset yang harus dicapai adalah 93 juta per bulan. Karena kapasitas penjualannya mencapai 9.000 porsi per bulan, maka target ini masih sangat memungkinkan untuk dicapai. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi yang dilakukan oleh usaha Bakso Partarno. Berdasarkan hasil wawancara kemarin, investasi yang dilakukan oleh Partarno berfokus pada pembelian alat-alat utama usahanya. Beberapa halnya antaranya yaitu gerobak, panci besar, mangkok, sendok, dan perlengkapan memasak lainnya. Investasi ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional usaha. Dengan adanya gerobak, usaha bisa berjalan sebagai sarana utama untuk berjualan. Lalu untuk panci dan kompor membantu proses produksi menjadi lebih lancar. Sedangkan perlengkapan makan membantu pelayanannya kepada pelanggan. Lalu dari investasi ini juga menjadi kualitas produk, terutama dari segi kebersihan, efisiensi kerja, dan kenyamanan pelanggan. Jadi investasi peralatan ini menjadi modal utama yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Bagian terakhir adalah sistem yang diterapkan dalam usaha ini. Usaha ini menerapkan metode just in time, di mana bahan baku seperti daging, mie, sayuran, dan bumbu dibeli setiap hari sesuai dengan kebutuhan produksi, dengan rata-rata penjualan sekitar 300 porsi per hari. Pembelian bahan baku disesuaikan dengan perkiraan penjualan harian. Penerapan metode just in time ini memiliki beberapa manfaat seperti menjaga bahan baku tetap segar, mengurangi risiko bahan rusak,
menghemat biaya penyimpanan, dan membuat modal usaha menjadi lebih efisien. Sebagai kesimpulan, usaha bakso Pak Tarno ini memiliki peluang yang cukup besar untuk terus berkembang. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan BEP yang masih berada di bawah kapasitas penjualan. Selain itu, investasi yang dilakukan sudah cukup mendukung operasional usaha, dan sistem just in time yang telah diterapkan juga terbukti efektif dalam menjaga kualitas serta efisiensi biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Pertama-tama izin ya Bu, mohon maaf ini ada pertanyaannya agak-agak sensitif sih. Ada ya grogi ke. Grogi dhisik deh bakule. Kencingnya tajam. Yang pertama tuh ya Bu, berapa total biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulan nih? Kayak sewa, ini kan nggak sewa ya, Iya, Mas iya, ini Mas sendiri. kayak listrik, terus gaji ada karyawannya kan kayak gaji. Oh iya. Apa harus duit? Iya kok Bu, maaf ya Bu. Enggak apa-apa. Ya kalau bayar karyawan ya 200 lah sehari. Oh sehari. Iya. Itu kerjanya tiap hari Iya atau? tiap hari. Terus kalau buat listrik kayak gitu yang dikeluarin Kalau listrik ledeng sekitar 400. sebulan? Ya, sebulan. Kalau buat karyawan mingguan apa bulanan? Mingguan. Oh, mingguan. Kau tanya lah. Ini. Kayak satu bulannya itu berapa sih Bu keuntungan sih pengen gitu? Lo ini Iya, targetnya sebulan berapa? 30 juta. Berapa persen deh dari penghasilan? berapa sih? Ya cukup makan lah buat makan. Buat Nominalnya sehari-hari. sekitar 30% atau 50% gitu. Kira Ben? Ya sebulannya penghasilannya di atas 5 juta lah. Masih 5 juta. Ya itu udah bersih. Itu bersih, 5 juta itu bersih. Udah awal berarti lu dari sendiri gitu ya? Iya. Nggak minjem gitu enggak? Enggak. Terus ya ini tuh apa namanya? Kalau bahan baku itu ibu nyetok apa tiap hari tuh beli? Iya, setiap hari yang Setiap hari? ya, setiap hari belanja. Baru terus ya Bu, berarti nggak ada Iya, stok nggak apapun? ada. Enggak ada. Kalau power. Kalau sama kamu nggak tanya? Kan ngomong itu. Iya sama aja ya kayak gitu. Ini Bu, kalau buat catat keluar masuknya persediaan itu, Ibu masih pakai manual gitu, catat manual atau pakai Manual. manual. Sering kehabisan stok nggak Bu? Ya kadang, tapi yang jelas paling ini yang kurang dikit gitu. Kalau lainnya sih enggak cukup. Iya, setiap hari. Tahu Ben? Itu kan ini Tahu ora? Rai Pak. Bukan sekarang bahan baku pada naik ya. Iya. Terus kalau dari harga baksonya ibu naikkan apa masih standar dengan segitu? Untuk sementara harga masih standar, kualitasnya masih ya, Kualitasnya masih masih dijaga sama. Iya. Jadi keuntungannya lebih tipis. Yang penting jalan terus. Ya gitu utama. Jadi banyak itu pelanggannya. apa nih? Kendalanya apa? Kendala yang dijalankan selama ini apa Bu? Akhir-akhir ini Bu kendalanya apa Bu? Kendalanya ya masalah harga. Iya harganya Bu ya bahan baku itu. Kendalanya ya harga bahan bakunya mahal-mahal, terutama plastik. Oh iya. Terutama plastik yang mahal. Oh iya kayak ini. Berarti kayak keuntungannya itu kayak buat investasi di alat-alat tuh sama kayak dokter terus
Itu tuh kursi-kursi kayak Ya gitu ya. Jadi untuk peningkatan lah. Misalnya ada uang sedikit beli apa gitu. Tadi yang 5 juta itu per bulan. Iya. Kalau seharinya itu berapa? Ya gitulah. Sejutaan Bu. Nanti kebanyakan bingung ya. Seharinya berapa porsi atau berapa kilo? Ya seharinya bisa 300 porsi. 300 lebih. Iya kok kayak gitu, jadi saya British kan. Jadi pesan. Rata-rata berarti segitu Bu ya 300-an ya Bu Ya sekitar gitulah 300 lebih, 400 300. Gantian ya beli. Oh, keuangan ibunya sih. Bukan cabang mana? Kembali kayak. Sekarang kabur. Halo, bareng kan. Berarti ini yang buat di cabang itu juga yang dari sini. Enggak, itu udah lain sendiri. Oh, udah lain. Iya, lain Orangnya pemilik, gitu. iya lain pemilik. Oh, berarti kayak beli resep gitu. Ya, kan anak-anak. Oh, anak ya. Oh, berarti Ibu ngurusnya semua yang di sini. Kalau yang di cabang itu beda lagi. Iya, beda lagi. Bedanya cuma nih sendiri-sendiri. Udah segitu. Sudah? Takon apa ya? Udah segitu dulu. Oke. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ya.